Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tentang penjelasan tentang struktur bahasa query. Nah, kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang sejarah SQL atau Structure Query Language. Nah, di video kali ini saya khusus akan membahas tentang apa saja struktur bahasa query yang bisa kita gunakan. Nah, untuk struktur bahasa query itu ada dua. Nah, yang pertama adalah DDL, yaitu singkatan dari Data Definition Language. Ini yang awal kita gunakan lebih dulu. Jadi ketika kita mau melakukan manipulasi terhadap data, kita harus melakukan Data Definition Language. Data Definition Language itu contohnya seperti ketika kita mau membuat database baru, kemudian kita mau membuat tabel-tabel di dalamnya beserta struktur isinya gitu. Nah, kalau kita sudah siap, tabelnya, databasenya, isinya semuanya sudah siap, baru kita masuk ke bahasa yang kedua, yaitu DML. DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang DDL dan DML. Nah, DDL atau Data Definition Language yaitu struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus yang disebut dengan Data Definition Language. Jadi Data Definition Language atau DDL itu struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus yang disebut dengan Data Definition Language. Jadi urutannya begini, ketika kita membuat desain secara konseptual gitu ya, kita bikin IRD namanya ya. Begitu sudah jadi, sudah fix gitu ya, kita udah tahu kira-kira mau bikin berapa banyak tabel, kemudian isi tiap tabel itu fieldnya apa saja, dan setiap field itu sudah kita tentukan tipe datanya beserta lebarnya berapa, dan kita juga sudah tahu mana key-nya dan mana yang bukan key. Nah, di situ baru kita masuk ke Data Definition Language. Hasil dari konseptual kita tadi kita masukkan ke dalam DDL supaya dia menjadi data fisikal gitu ya. Yang tadinya data berupa konseptual, nah masuk ke DDL menjadi data fisikal gitu ya. Nah, hasil dari kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut dengan kamus data. Nah, kalau ada teman-teman yang belum paham tentang kamus data atau data dictionary, itu isinya sebenarnya hanya sebuah rancangan bentuk tabel di mana setiap tabel yang ada di dalam database gitu ya. Kita misalnya sudah menentukan 5 tabel misalnya. Tiap tabel ini kita bikin tabel yang bentuknya 2 dimensi itu ya. Di situ nanti isinya ada fieldnya apa saja, kemudian tipenya apa, dan lebarnya itu berapa karakter. Nah, nanti di paling kanan sendiri itu ada keterangan yang menjelaskan bahwa ini itu merupakan primary key atau foreign key, atau kalau tidak ada keterangan berarti field biasa. Jadi di situ di kamus data itu menjelaskan tentang field yang ada di setiap tabel gitu. Nah, kamus data ini juga merupakan suatu metadata atau super data, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Nah, ini dikatakan mendeskripsikan data sesungguhnya karena ini sudah masuk ke desain konseptual. Kita sudah menentukan misalnya kode barang, kita tentukan tipenya mau apa, mau varchar apa integer gitu ya. Kalau kodenya itu mau dalam bentuk auto increment, ya udah kita bisa pakai integer gitu ya. Tapi kalau kita mau ada rangkaian huruf dan angka gitu ya, misalnya B001 misalnya, berarti seperti itu kita bisa menentukan tipe datanya dengan varchar, dan kita bisa menentukan lebarnya berapa. Nah, ini sudah
sudah dalam bentuk mendeskripsikan data yang sesungguhnya. Kalau secara definisi ya, DDL itu merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk bisa mengubah, membuat dulu, kemudian juga bisa mengubah dan menghapus struktur definisi metadata dari objek-objek database. Contoh ya, misalnya sebelumnya database tentang tabel data mahasiswa itu sebelumnya nggak ada kolom nomor induk kependudukan gitu ya, misalnya belum ada itu ya. Nah, ketika suatu hari dibutuhkan nomor induk kependudukan, maka kita nambah satu field ya, berarti kita bisa mengubah suatu tabel dengan menambahkan field baru, menambahkan field baru gitu ya. Nah, misalnya nih ada juga kasus begini ya, baru-baru ini di kampus saya itu, di kampus kita ya, itu ada kurikulum baru yang kode mata kuliahnya itu jumlah digitnya tidak sama dengan kode mata kuliah sebelumnya gitu ya. Mungkin yang sebelumnya cuma 8 digit sekarang bisa jadi 10 sampai 12 digit misalnya begitu ya. Nah, ini kita tinggal merubah struktur dari field kode mata kuliah. Misalnya tadinya kode mata kuliah dengan tipe varchar lebarnya 8 ya. Kita tinggal edit aja bagian lebar karakternya menjadi 12 gitu. Jadi itu di DDL kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, objek apa saja yang ada yang bisa didefinisikan di metadata gitu ya. Yang pertama ada database-nya ya tentu. Yang kedua tabel-tabel yang berada di dalam database. Kemudian kita juga bisa objek view-nya ya, kita bisa melakukan perubahan di sana objek view. Kemudian indeks, lalu juga ada prosedur atau store prosedur ya, jadi kita menyimpan rumus-rumus khusus ya, dan juga function, serta yang terakhir adalah trigger. Nah, ini semua objek ini bisa kita definisikan menggunakan DDL. Nah, DDL sendiri itu meliputi beberapa skema ya. Di sini ada 3 skema. Yang pertama adalah create. Nah, create ini ada 2 yang bisa kita create, yaitu create database. Ketika kita meng-create database, kita cukup create database lalu nama databasenya apa yang kita buat. Nah, setelah itu kita masuk dulu ke dalam database yang sudah kita buat, biasanya menggunakan perintah use ya. Ini ada praktek sendiri ya nanti ya. Di sini saya hanya menjelaskan secara teorinya saja. Nah, setelah kita use ke dalam database, kita baru bisa melakukan create tabel. Namun perintah create tabel itu tidak sekedar create tabel, nama tabelnya apa, tidak seperti itu saja ya. Tapi nanti langsung kita menentukan strukturnya, fieldnya itu apa saja yang di dalam tabel tersebut, kita langsung masukkan misalnya kode barang. Tipenya apa? Misalnya tipenya varchar. Lebarnya berapa? Apakah lebarnya 5 karakter? Apakah ini primary key atau bukan? Nah, seperti itu dibatasi dengan tanda koma. Semua kolom kita masukkan dalam satu perintah create tabel. Nah, itu yang pertama yang create. Nah, misal kita sudah bikin nih ternyata keliru gitu ya. Ya keliru isinya mungkin ya. Nah, ini kita bisa menghapusnya menggunakan perintah drop. Yang bisa kita hapus adalah drop database dan drop table. Nah, selain menghapus, kita juga bisa mengubah ya dengan perintah alter. Yang bisa dialter itu yang bisa kita lakukan dengan perintah alter itu antara lain adalah change. Change itu merubah atau mengganti ya. Kemudian ada memodify itu sudah ada tapi dibenerin sedikit gitu. Biasanya misalnya kayak tadi nomor induk mahasiswa yang tadinya 8 karakter kita buat jadi 12 karakter seperti itu. Terus add itu kita menambahkan satu tuple ya, atau satu record gitu ya, atau beberapa record ya. Terus juga kita bisa melakukan drop, menghapus entah itu menghapus kolomnya atau menghapus
apa ya, data tertentu seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa merubah namanya dengan perintah rename. Jadi nanti perintahnya seperti ini: alter change, alter modify, alter add, alter drop, dan alter rename. Jadi satu alter itu bisa untuk beberapa fungsi seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang DDL ya. Nah, selanjutnya bahasa yang kedua adalah Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. DML sendiri definisinya merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Nah, di sini ada kata-kata pada suatu basis data, artinya basis datanya harus tersedia dahulu baru kita bisa melakukan DML. Oleh karena itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus menyediakan DDL-nya dulu. Kita bikin database, kita bikin tabel dulu gitu ya, lalu mendefinisikan strukturnya. Itu sudah siap ya, kemudian kita isi datanya itu menggunakan insert into. Nah, kalau semua tabel sudah ada isinya, sudah ada datanya, baru kita bisa melakukan DML, yaitu manipulation language. Antara lain ada 4 ya. Kalau saya sih ingat-ingatnya itu CRUD ya. Create itu kita menambahkan data baru atau membuat data baru. Kemudian R-nya itu adalah read, apa yang sudah kita tambahkan bisa kita baca. Bahkan kita bisa membaca data terdahulu dengan filter tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga kita bisa melakukan update, yaitu perubahan terhadap data yang mungkin tidak sesuai gitu ya, ingin kita ganti atau bagaimana. Dan yang ketiga mungkin ada data yang sudah terlanjur di input tapi keliru gitu ya, kita bisa menghapusnya dengan delete gitu ya. Nah, bahasa DML ini bahasa yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses atau memanipulasi data dalam sistem basis data yang bertipe relasional. Tipe relasional itu maksudnya antara tabel satu dengan tabel lainnya itu ada hubungan, ada relasi. Jadi misalnya di tabel utama, di tabel master itu ada primary key gitu ya. Anggap saja misalnya tabel barang gitu ya. Tabel barang tentu punya kode barang sebagai primary key-nya. Nah, nanti primary key ini akan menjadi referensi bagi tabel lain, misalnya tabel transaksi gitu ya. Dia bisa membaca atau mereferensi field kode barang sebagai foreign key, referensi dari tabel utamanya yaitu tabel barang, seperti itu. Itu harus berelasi supaya kita bisa melakukan manipulasi. Kalau nggak berelasi, misalnya hanya satu tabel aja, mungkin sederhana sekali, mungkin hanya bisa untuk melihat data dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau manipulasi data yang lebih banyak lagi, itu kita gunakan basis data yang tipenya relasional. Oke, manipulasi ini bisa berupa 4 hal yang tadi saya bilang ya. Nah, di sini di slide saya ini yang di bagian sebelah kanan ini menjelaskan apa yang dilakukan ya. Yang pertama, yang create tadi saya bilang itu adalah melakukan penambahan data baru ke suatu baris data. Jadi kalau data itu kan satu record atau satu rekaman itu dalam satu baris. Nah, kita bisa menambahkan data baru per barisnya gitu. Yang kedua, read atau membaca, yaitu melakukan menampilkan data pada suatu basis data. Yang ketiga adalah update, yaitu melakukan perubahan data di suatu basis data. Dan yang terakhir adalah delete, penghapusan data dari suatu basis data. Nah, ada 2 jenis DML secara umum ya, yaitu DML secara prosedural dan DML deklaratif. Nah, kalau DML prosedural itu adalah DML yang mengharuskan pengguna menspesifikasikan data yang diperlukan dan cara untuk memperoleh data tersebut. Nah, hal ini bisa dilakukan menggunakan bahasa pemrograman yang mampu mengakses basis data. Nah, kemudian yang kedua ada DML yang secara deklaratif, yaitu DML yang mengharuskan pengguna untuk menspesifikasikan data yang diperlukan tanpa harus menspesifikasikan cara untuk mendapatkannya. Yang ini contohnya adalah SQL gitu ya.
Nah, ini ada beberapa skema struktur query language pada DML ya. Kalau di DML, kalau di DDL tadi kan seperti create, kemudian drop gitu ya, ada alter gitu ya. Tapi kalau di DML itu ada insert into, ada select. Biasanya nanti select itu diikuti oleh from, ada juga where gitu ya. Nanti bisa dipelajari di kelas praktikumnya ya. Terus kemudian ada juga yang update dan juga ada delete. Nah, update yang di DML ini khusus untuk update isi dari tabelnya. Misalnya ada satu barang gitu ya, typo gitu ya. Misalnya beras ternyata tulisannya beres gitu ya. Nah, itu satu huruf kan typo. Kita bisa merubahnya dengan update datanya gitu. Tapi kalau kita mau update bagian fieldnya itu bukan di DML tapi di DDL. Nah, yang terakhir adalah delete. Delete juga bisa kita gunakan untuk menghapus isi dari database atau tabel kita. Baik, itu tadi adalah dua bahasa yang bisa kita gunakan dalam struktur bahasa query ya. Ada DDL dan DML. Tapi di slide saya ini ada bahasa lain nih ya yang belum saya jelaskan. Ini sebenarnya termasuk juga bahasa query ya, cuman di sini ada peruntukan khusus makanya tidak termasuk dalam dua hal yang tadi kita bahas. Baik, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi DCL atau singkatan dari Data Control Language ini lebih ke akses ya, lebih ke akses arahnya. Oke, contohnya di sini ada perintah grant dan perintah revoke itu bisa digunakan untuk membuat user baru maupun mengatur hak akses user yang sudah kita buat dengan hak akses privilege tertentu gitu ya. Ini biasanya bila kita gunakan untuk database yang shareable ya, jadi bukan kita pakai sendiri. Misalnya kayak penjualan aja ya, penjualan itu tentu di sana nanti ada bagian-bagian sendiri yang pakai sistem informasi, ada yang bagian kasir yang menangani penjualan, dan ada yang bagian gudang yang menangani penginputan data barang baru masuk misalnya. Kita bahas dua ini ya. Nah, misalnya yang bagian gudang, dia itu kewajibannya atau haknya itu hanya seputaran di dalam database barang aja. Jadi dia bisa memasukkan barang masuk gitu ya, nama barangnya apa, beratnya, mungkin ada warnanya ya. Kemudian dia juga bisa memasukkan harganya, harga belinya gitu ya, harga jualnya gitu ya. Kalau mungkin memang ini barang titipan dari supplier gitu ya, mungkin dia juga bisa memasukkan supplier mana yang menitipkan barang tersebut gitu ya. Yang pasti dia taunya setiap ada transaksi di penjualan gitu ya, ada pelanggan yang membeli, dia tahu stok itu ada tersedia gitu ya. Kalau misalnya stoknya menipis, itu nanti yang menangani bagian gudang. Nah, di situ kita sudah bisa menentukan haknya gitu ya, untuk setiap user itu memiliki hak ke database atau tabel yang mana saja. Baik, sekian ya penjelasan dari saya tentang struktur bahasa query atau SQL ya, Structure Query Language ya. Ada dua, DDL dan DML, dan yang terakhir tadi ada DCL. Baik, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.